Shalom, kami kembali menyapa keluarga besar Universitas Kristen Indonesia dalam kebaktian keluarga besar UKI pada Jumat 2 Oktober 2020. Sangat bersukacita, kenapa? Karena pada kesempatan kali ini kita akan melangsungkan ibadah yang beda walaupun online. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini ibadah kita juga adalah ibadah untuk memulai semester tahun ajaran baru, semester Gasal 2020-2021. Dan lebih lagi kita mengucap syukur untuk setiap rekan-rekan mahasiswa baru yang telah hadir di Universitas Kristen Indonesia. Kami sambut baik semua kehadiran kita sekalian dalam ibadah pada kesempatan siang kali ini. Dan meskipun kita belum bisa bertemu face to face seperti sedia kala, mungkin mahasiswa baru mulai bertanya begitu ya, bagaimana letak Universitas Kristen Indonesia? Bagaimana posisi ketika kita beribadah? Jangan takut. Dalam ibadah kali ini, meskipun sangat sederhana, kita dapat tetap menikmati kebersamaan keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Maka kami sangat berharap melalui ibadah kita kali ini dengan tema Sabar itu Subur, dengan pembicara Bapak Pendeta Beni Solihin, kiranya menguatkan kita tetap bersabar, tetap stay, menanti akan berakhirnya masa pandemi, baik di Indonesia maupun juga di seluruh dunia. Dan mari kami undang kita tetap menantikan dan terus berharap hanya pada kebesaran Tuhan kita, karena dialah sumber kekuatan kita. Maka sebelum kita masuk dalam persekutuan kita yang indah di dalam kesempatan kali ini, maka biarlah kiranya kita menenangkan diri kita persiapkan hati kita, sehingga Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus menghampiri kita di tempat kita masing-masing, dan akhirnya kita bertemu dengan Dia dan Ia menguatkan kita. Mari kami undang kita mempersiapkan hati dan kita masuk dalam doa persiapan hati kita. Kita berdoa. Kepada Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menghimpunkan kami menjadi kesatuan besar dalam Universitas Kristen Indonesia. Kami menyatakan syukur kami kepadamu. Kami menyatakan syukur kami juga atas hadirnya keluarga baru di Universitas Kristen Indonesia. Kami menyadari Allah sangat-sangat berbelas kasihan bagi universitas ini. Bahkan masa-masa pandemik tidak menghambat kami memiliki keluarga baru, dan kami menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Dan di dalam keadaan yang belum berubah setelah hampir 7 bulan ini ya Bapa, kami terus meminta pertolongan daripadamu saja. Biarlah kiranya ibadah yang akan kami ikuti dalam kesempatan siang kali ini membuat kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di sana kami dikuatkan, dihiburkan, disapa, dan bahkan diteguhkan. Sehingga melalui dan menapaki hari-hari yang mungkin tidak semakin baik ini, kami dapat melihat janji Tuhan yang akan menuntun kami, menopang kami melalui hari-hari tersulit kami. Di dalam semester baru yang akan kami mulai di minggu-minggu berjalan ke depan, Tuhan kami mohon kepadamu, berjalan pulalah bersama dengan kami. Sehingga di dalam kesulitan dan kekhawatiran akan masa-masa pandemik dan semua serba online membuat kami semakin bergantung penuh kepada kekuatan Allah kami yang besar. Maka biarlah melalui persekutuan kami secara daring pada kesempatan siang kali ini tidak menghambat kami mendengar suara Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menenangkan kami, firman-Mu menghangatkan hati kami yang mulai dingin, dan firman-Mu dapat menguatkan langkah kami yang sudah mulai goyah. Sehingga tema sabar itu subur dapat membuat iman kami juga subur di dalam perkenanan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya ia menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah Engkau kirimkan bagi kami, biarlah kiranya mereka juga dipakai oleh-Mu, sehingga pujian kami, sehingga firman-Mu dapat semakin meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami siap masuk dalam persekutuan kami, dan kami undang Kristus hadir memimpin kami melalui perantaraan Roh Kudus-Nya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, kini
dan sampai sepanjang segala masa. Biarlah kiranya Engkau Allah yang kami sembah. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Shalom. Sepertinya masih kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah walaupun secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita dalam kebaktian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang penuh dengan sukacita adalah rasa syukur akan kebaikan Allah. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk memberikan senyuman yang hangat dan salam damai untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Salam damai. Dengan rasa syukur dan kasih-Nya yang besar, aku akan memberikan puji-pujianku kepadamu. Karena Engkau, Yesus, adalah juru selamat bagi jiwaku. King of Majesty. Mari kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. These words are known and I live
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pembacaan Mazmur dalam Kebaktian Keluarga Besar Universitas Kristen Indonesia terambil dalam Mazmur pasal 103, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Amin. Bernyanyi merupakan salah satu bentuk respon kita atas perbuatan-perbuatan yang telah Allah nyatakan kepada kita. Sebagai orang percaya yang hidup dalam kondisi saat ini, kita diundang untuk selalu menyembah Dia, menaikkan doa dan pujian setiap hari. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Segala serafim
kehidupan kita saat ini menuntut semua manusia untuk menjalani berbagai rintangan dan ujian yang datang silih berganti. Namun, rasa sabar dan pantang menyerah harus ditanamkan sedalam mungkin di dalam jiwa setiap manusia. Sebab firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh menuntun kita menemui kebenaran Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu akan kami baca dan kami dengar. Mohon Roh-Mu memimpin pikiran dan hati kami, sehingga kami mengenal kebenaran Tuhan, suara Tuhan Gembala kami yang agung, dan ajar kami untuk mengertinya, dan dorong kami Tuhan
untuk boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Pimpin dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hikmat Roh-Mu lah yang akan menguasai dia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berkata-katalah. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Amsal 16 ayat 32. Amsal ke-16 ayat 32 yang berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, saya menduga dari zaman dahulu dan sampai sekarang menjadi orang yang penyabar itu tidak mudah. Tapi saya kira saudara jauh lebih sulit di zaman kini. Mengapa saudara? Saudara, di zaman kini adalah satu zaman di mana kalau kita menginginkan informasi, baik yang ada di benua lain, di samudra belahan yang lain sana, saudara, hanya kita dapat dalam hitungan klik saja. Betapa tidak sabarnya kita kalau harus menunggu sebuah informasi yang kita ingin dapatkan bermenit-menit, apalagi sampai 1 jam, apalagi sampai 1 minggu. Nggak mungkin engkau dan saya bisa sabar. Nah, budaya seperti itu sangat mempengaruhi sikap mental kita, termasuk kesabaran kita, saudara. Di dalam keseharian saudara terasa tidak? Betapa jengkelnya kita ketika kita mengendari sebuah motor atau mobil di depan kita, mobil di depan kita atau motor di depan kita berlama-lama. Apalagi kalau kita sedang terburu-buru. Apalagi kalau kita lihat lampu itu kuning, kita harapkan dia masuk, dia malah berhenti. Maka ada perkataan-perkataan yang tidak layak bisa saja keluar dari mulut kita, saudara. Saudara, kalau kita mengantri di supermarket, saudara, mengarah ke arah kasir, pasti engkau dan saya melakukan hal yang sama. Kita cari dulu antrian yang terpendek, bukan? Kita nggak sabar menunggu antrian di depan kita yang terlalu panjang. Kalau ada antrian pendek, kita akan cepat ke sana. Oke, kita merasa ini lebih cepat. Setelah kita ngantri satu orang demi satu orang selesai, pas di depan kita, saudara, orang itu bermasalah kredit cardnya. Berlama-lama, wow, jengkel sekali. Mata kita mulai jelalatan untuk melihat antrian mana yang lebih pendek lagi. Lalu kita pindah ke sana. Dan pada waktu kita pindah, kita senang sekali karena antrian yang lama itu tetap orangnya bermasalah di sana. Dan celakanya ketika tinggal satu orang, ternyata orang itu pun bermasalah. Habislah kesabaran kita dan rasanya sehari itu kita tidak suka cita. Saudara, menjadi sabar itu tidak mudah, benarlah apa yang dikatakan oleh pengamsal. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Lebih gampang jadi pahlawan daripada menjadi seorang penyabar. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Lebih gampang untuk merebut satu kota daripada menjadi penyabar. Kita gagal menjadi orang sabar. Atau kebanyakan kita gagal menjadi orang yang sabar. Tapi bukan cuma kita saja, saudara. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, kita akan mendapati ada banyak tokoh Alkitab juga yang gagal untuk bersabar, menanti atau mentaati perintah Tuhan. Saudara, salah satunya adalah Raja Israel yang pertama yang bernama Saul. Satu hari, saudara, orang-orang Filistin mengepung orang Israel di bawah pemerintahan Saul. Orang yang mengepung itu puluhan kali lebih banyak jumlahnya. Jelas orang-orang Israel dengan tentaranya menjadi gelisah dan takut. Saudara, Saul ingin memimpin perang. Saul ingin memulai perang dengan strateginya. Tapi dia ingat pesan daripada Nabi Samuel. Aku akan datang 7 hari lagi. Tunggulah aku, jangan mulai sesuatu. Tunggulah aku. Aduh, saudara-saudara, di dalam keadaan keterdesakan dan ancaman harus menunggu Samuel. Sehari, 2 hari, 3 hari, rakyat makin gelisah, tentara makin gelisah. Beberapa rakyat sudah pergi menyeberang, sudah melarikan diri ke goa-goa untuk melindungi diri mereka. Jelas ini mempengaruhi mental tentara-tentara Israel. 7
7 hari ditunggu juga oleh Saul dalam keadaan yang mengkhawatirkan dan penuh ketakutan. Pas 7 hari Samuel masih belum datang. Habislah kesabaran Saul. Dia berkata kepada tentara-tentaranya, ambillah korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu dia ambil itu saudara, dan dia membakar, menyulut korban keselamatan, korban bakaran itu. Padahal Allah telah menetapkan saudara, bahwa korban keselamatan, korban bakaran hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Bahkan raja pun tidak diizinkan Allah. Allah membatasi kuasa, otoritas seorang raja. Hanya imam yang dia tunjuk yang boleh membakarnya. Saudara, di dalam keadaan terdesak, Saul berargumen bahwa dia menyulut itu untuk memohon pimpinan Tuhan. Bagaimana mungkin dia memohon pimpinan Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan? Jelas saudara, di dalam keadaan terdesak, dia menjadi kehilangan kesabaran untuk menanti waktunya Tuhan. Padahal kalau Saul beriman saudara, orang Israel boleh lebih banyak, Samuel boleh tidak datang, tapi kalau dia taat pada Tuhan dan Tuhan melindungi dia, siapa yang bisa mengarahkan tentara Tuhan Israel? Saudara-saudara, Saul jatuh di dalam ketidaksabarannya karena keadaan terdesak yang menakutkan. Hati-hati saudara, di dalam keadaan yang menakutkan dan terdesak, seringkali banyak anak Tuhan juga mengambil jalan pintas, dan jalan pintas itu melanggar perintah Tuhan. Saudara, entah mengapa Allah berlama-lama untuk boleh mengangkat COVID ini dari dunia kita. Atau mengapa Allah tidak memberikan hikmat agar vaksin ditemukan lebih cepat. Ada banyak kita yang mulai stres bukan? Ada banyak kita yang sudah mulai tidak mempunyai penghasilan sebesar yang dulu. Keadaan ini menakutkan. Sampai kapan ini berjalan? Hati-hati saudara. Kita harus menunggu waktu Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas yang membuat kita melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa. Kalau Allah memegang tangan kita, kalau Allah memelihara kita, saudara-saudara, Dia pasti akan melindungi kita dan memberikan kita penghidupan dan kecukupan. Jangan melakukan satu tindakan yang melanggar perintah Tuhan dalam kondisi apapun. Saudara, tokoh yang kedua yang saya mau angkat adalah Musa. Satu kali Musa membawa Israel memasuki gurun Sin, saudara. Dan celakanya di gurun itu tidak ada air dan mereka tidak mendapat air. Komplainlah orang-orang yang dibawanya ini. Mereka datang ke Musa, mereka mencaci maki Musa, mereka marah pada Musa. Lalu Musa datang kepada Allah, Musa menceritakan keadaannya, lalu Allah memberi jalan keluar. Allah berkata demikian, ambillah tongkat itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara, lalu Musa mengambil tongkat yang disuruh Allah dan mengumpulkan orang Israel dan pergi ke bukit batu itu. Tetapi kemudian di bukit batu apa yang dia katakan? Dia tidak bicara pada bukit batu itu, tapi dia berbicara pada Israel. Dia berkata demikian, saudara. Dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami saudara bukan Tuhan, harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara, emosi Musa sudah memuncak. Mungkin ia berpikir seharusnya Allah menghukum generasi ini, menghukum orang-orang yang kurang ajar ini, bukan memperlakukan mereka dengan halus. Saudara, dalam keadaan emosi, apa yang Musa lakukan? Dia memukul bukit batu itu 2 kali dan keluarlah airnya. Saudara, barangkali Musa ingin memperlihatkan kepada orang Israel, akulah nabi sang pembuat mujizat itu. Pahamilah aku, hormatilah aku. Saudara-saudara, dalam kemarahan Musa
berbuat melampaui apa yang Tuhan suruh. Setelah bangsa Israel dan ternaknya minum, Allah berkata kepada Musa, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara, dalam kemarahan, Musa kehilangan kesabaran. Dia bertindak melanggar firman Tuhan dan kekudusan Tuhan. Saudara, hati-hati. Saat emosi kita meluap, jangan sampai kita berbuat dosa. Saudara, kita bisa marah pada seseorang yang menyelak, giliran kita mengantri bensin. Betul? Kita bisa marah pada mahasiswa yang tidak menghormati kita, yang ngomong sembarangan, menganggap kita seperti temannya. Saudara, kita bisa marah pada pasangan kita karena ia mengeluarkan kalimat-kalimat yang agak menghina kita. Kita juga bisa marah kepada anak kita yang membantah kita atau orang tua kita yang menuduh kita. Oh saudara, hati-hati. Pada waktu kita marah, kesabaran kita biasanya menipis. Setelah itu setan akan mempergunakan kita dan mendorong adrenalin kita untuk melakukan tindakan dosa. Mari kita lanjutkan saudara pemahaman kita tentang kesabaran agar kita memiliki kesabaran ilahi itu. Saudara, apa sih yang Allah minta tentang kesabaran itu? Bagaimana pemahamannya? Saudara, Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di kota Roma, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam dosa." Saudara, jemaat di kota Roma dinasihati Paulus untuk bersabar dalam kesesakan. Jemaat di kota Roma yang kebanyakan orang Romawi, saya kira adalah orang-orang yang sebetulnya beringasan, temperamental. Orang terlatih di dalam otot bukan otak, saudara. Orang-orang ini kemudian jadi Kristen. Temperamen mereka yang panas itu barangkali belum hilang. Karena itu ketika mereka menghadapi kesulitan, Paulus berkata, "Sabarlah dalam kesesakan." Kesesakan bisa berarti yang menyesakkan dada mereka. Kesesakan yang bisa berarti kesusahan mereka. Sabar, Paulus bilang sabar. Saudara, kata sabar yang Paulus gunakan dalam bahasa Yunaninya disebut hupomone. Menarik sekali saudara. Hupomone itu satu kata yang mengisahkan tentang sebuah pohon yang tumbuh di tanah kering, tandus dan kerontang. Tapi struggle, berusaha untuk hidup. Akarnya perlahan-lahan masuk ke dalam tanah untuk mencari air yang lebih banyak. Sampai dia bertahan di dalam kesulitan hidup dan bisa semakin besar. Itulah hupomone, saudara. Dengan demikian, kesabaran yang Paulus lukiskan merupakan satu kemampuan untuk tetap bertahan dalam satu keadaan yang sulit seperti apapun. Tetap bertahan. Saudara-saudara, itulah kesabaran Kristiani. Mari kita lengkapi lagi dengan Yakobus 5 ayat ke-7 agar kita mendapat pemahaman yang lebih lengkap tentang kesabaran. Yakobus, saudara, berkata demikian kepada para pembacanya. "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Saudara, Yakobus sedang menasihati orang-orang Kristen yang hidup menderita untuk bersabar. Sekarang kesabarannya bukan cuma satu ketahanan untuk tetap tinggal dalam keadaan yang sulit, tetapi dikaitkan sampai kedatangan Tuhan. Saudara, inilah kesabaran Kristiani. Kesabaran yang membuat kita harus bertahan tapi dikaitkan selalu dengan Tuhan. Waktu Tuhan. Bukan kesabaran hasil latihan jasmani kita dan pikiran yang mengkonsentrasikan kita untuk terus bertahan. Tidak. Ada unsur Tuhan di dalamnya. Saudara, Yakobus tidak cuma berhenti sampai di sana.
dia mulai melukiskan, saudara, kesabaran itu seperti seorang petani. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim dingin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, petani itu sabar menanti hasil panennya. Tidak ada petani yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar tidak akan bekerja sebagai petani. Petani itu melihat tanah yang gersang, lalu dia harus mencangkul, membajak, mengairinya, lalu menanam benih satu persatu, saudara. Setelah itu selesai, enggak. Dia harus mengairinya juga, saudara, menjaga kadar air. Kalau kebanyakan, benih-benih itu bisa mati. Kalau kekurangan, benih itu bisa kering. Dia harus menjaga perairannya. Setelah itu dia harus menjaga dan memberi pupuknya. Melindungi tanaman atau benih yang tumbuh itu dari serangga. Sampai muncul buah-buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petani harus sabar. Dia tidak bisa menunggu dengan pasif, hanya menunggu di rumah atau hanya menunggu di bawah pohon. Tidak bisa. Penungguannya harus punya kemampuan bersabar. Tapi bukan penungguan yang pasif. Penungguan yang aktif. Inilah, saudara, konsep kesabaran Kristiani. Kemampuan untuk tetap bertahan. Tapi bertahannya bukan dengan pasif, tapi dengan aktif. Selalu dikaitkan dengan waktu Tuhan. Inilah yang membuat orang Kristen tidak akan roboh. Tidak akan jatuh. Selalu bisa bertahan karena tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berbicara tentang kesabaran, kita harus melihat hidup penebus kita, juru selamat kita, Yesus Kristus. Beliau adalah pribadi yang sabar. Kesabarannya seolah-olah tanpa batas. Menghadapi manusia-manusia yang berdosa, yang telah mencaci maki dia, yang telah kurang ngajar dan memberontak kepada dia, yang mempermalukan dia. Dia tetap sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat saja bukan cuma orang-orang yang tidak senang pada Yesus. Tapi 12 muridnya. Yang dia pilih dengan satu tujuan, esok kelak mereka akan menjadi penginjil-penginjil yang menyiarkan kabar keselamatan ke seluruh dunia dan memuliakan namanya. Tapi 12 orang ini betul-betul 12 orang yang degil, saudara. Tidak bisa mengerti apa yang dia ajarkan. Dan tidak mau mengerti misi dan visi yang sedang dia jalankan. Saudara, dia mendidik perlahan-lahan agar mereka mengerti siapakah dirinya. Dia mengajar, dia berkhotbah, dia melakukan banyak mujizat agar murid-muridnya mengerti siapa dirinya. Tapi yang paling menyedihkan, saudara, ketika dia memasuki Yerusalem, saat-saat menjelang, dia tahu dia akan ditangkap dan disalibkan. Saat-saat di mana hatinya begitu gelisah untuk menanggung beban berat salib yang menakutkan penuh dengan dosa. Murid-muridnya sedang berbicara siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, memasuki taman Getsemani yang menakutkan dan menggetarkan jiwanya. Dia minta 3 orang yang terdekat, 3 orang muridnya yang terdekat dengan dia untuk berjaga-jaga. Dia pergi berdoa lalu dia balik. 3 orang muridnya tertidur bersama 9 yang lain. Saudara-saudara, ketika dia membangunkan ketiga muridnya itu dan meminta lagi untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Dia berdoa dan balik kembali, muridnya tertidur lagi. Oh saudara-saudara, kalau engkau dan saya jadi Yesus, barangkali kita sudah marah luar biasa. Kita perlu didukung. Kita lagi perlu diperhatikan, kita perlu disupport. Dan orang yang kita didik 3 tahun malah tidak pernah tahu perasaan kita. Barangkali kita akan berpikir ini orang-orang bebal yang tidak peduli kepada kita yang telah berkorban dan menyayangi mereka. Saudara, saat Yesus ditangkap, Simon Petrus si pembual itu mengeluarkan pedangnya dan memancung saudara salah satu telinga daripada perwira itu. Seharusnya dia menunjukkan kehebatannya saudara, kekuatannya untuk sama-sama seperti Petrus
menunjukkan pedangnya untuk mengalahkan orang-orang yang menangkap dia. Tapi betapa sabarnya dia. Dia tidak dikuasai oleh keadaan yang menakutkan, dia tidak dikuasai oleh kemarahan, dia mengambil telinga perwira itu dan memasangkannya kembali. Saudara-saudara, di tengah-tengah pengadilan yang menjadikan dia seperti maling kriminal yang memalukan, dia diadili 6 kali pengadilan, dioper ke sana sini, yang membuat dia seharusnya kehilangan kesabarannya dan murkanya menyala-nyala. Tapi tidak dengan dia. Pilatus yang berlagak berotoritas terhadap mati hidupnya. Padahal dia adalah Allah yang berotoritas, bukan cuma pada hidup Pilatus, tapi pada hidup seluruh manusia yang meneriakkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi dia tetap sabar dan tetap tenang. Saudara-saudara, betul-betul anak Allah yang bernama Yesus ini menunjukkan bahwa beginilah seharusnya gambar dan rupa Allah manusia itu hidup. Menaklukkan kemarahan, tidak terdesak oleh keadaan dan mengambil keputusan yang melawan Tuhan. Sampai dia disalib. Ketika kedua penjahat di kanan kirinya mencaci maki dia, barangkali kita akan marah luar biasa. Barangkali kita akan berteriak, mungkin dalam hati kita penuh dengan kemarahan, berkata, apa urusannya orang ini dengan kita? Kenal juga tidak, pernah bertemu juga tidak. Aku tidak pernah melakukan kejahatan buat mereka. Tapi di kayu salib, orang-orang yang tidak dikenal itu mencaci maki dan mengejek dia. Sudah waktunya Yesus menunjukkan kuasanya, menunjukkan powernya, menunjukkan dirinya. Allah yang memegang seluruh hidup mati manusia. Tapi dia tetap sabar. Seolah-olah Yesus lamban untuk marah, bahkan tidak pernah marah. Tetapi sesungguhnya dia sedang menunjukkan dirinya. Dia adalah Allah yang dikatakan panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Diampuninya penjahat yang berkata, Lord, remember me. Lord, ingat aku. Bila engkau ada bersama, bila engkau masuk ke dalam Firdaus hari ini. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, betapa sabarnya Yesus. Bukan cuma sabar yang pasif, tapi di tengah-tengah kematiannya di kayu salib, malah dia secara aktif menyebarkan kasih itu. Dia menatap Bapa dan menjerit dan menaikkan doanya. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak pasif, dia aktif. Dia menyebarkan kasih dari hatinya. Kalimat itu menggetarkan banyak orang di dalam setiap zaman sampai saat ini. Kalimat itu mencengangkan banyak orang dan menyadarkan bahwa Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh agung. Saudara-saudara, setelah kematian dan kebangkitannya, dia bertemu kembali dengan 12 muridnya, dikurang Yudas. Setelah makan di tepi pantai, barangkali Petrus yang paling gemetaran. Dia merasa guilty feeling, karena sebelum penyalipan dia berkata, yang lain boleh lari, tapi aku akan mengorbankan nyawa bersama dengan engkau guru. Tuhan menatap dia dan berkata, aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali pagi ini, engkau akan menyangkal aku. Oh, buat Petrus tidak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal itu justru terjadi ketika seorang perempuan di tengah-tengah api unggun berkata kepada dia, engkau muridnya bukan? 3 kali perempuan itu mengejar, 3 kali Petrus bernyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudara, sekarang dia bertemu dengan Yesus yang hidup kembali. Di tepi pantai makan sama-sama. Tapi Yesus tidak bicara apa-apa. Selesai makan, Petrus masih menunggu. Dia sudah tahu dia pengkhianat, dia sudah tahu. Petrus sudah tahu, saudara, bahwa dia pembual. Dia bersedia dimarahi, dia bersedia untuk ditegur, dia bersedia dicaci maki, dia bersedia ditempeleng di depan teman-temannya, dia bersedia, memang dia orang seperti itu. Akan marahkah Yesus? Akan mengepal tinjunya kah Yesus? Akan menampar muka Petrus bolak-balik kah Yesus?
Saudara, selesai makan dia menatap Petrus. Lalu dia bertanya pada Petrus, Simon anak Yohanes, apa yang dia mau tanya? Kenapa engkau mengkhianati aku? Kenapa engkau lari? Kenapa engkau mengutuk aku? Tidak, saudara. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wow. Yang ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Tertikamlah hati Petrus. Yesus tidak marah, tapi bertanya, sungguh-sungguhkah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab cepat-cepat dan berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Yesus menatap lagi dan berkata, Simon anak Yohanes, do you love me? Saudara, 3 kali perkataan yang sama, pertanyaan yang sama diajukan oleh Yesus. Hancurlah hati Petrus. Itu mengingatkan 3 kali penyangkalannya. Tetapi saudara tahu, setelah Petrus hancur hatinya dan berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Apa yang dikatakan Yesus? 3 kali juga dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Oh saudara, ini kesabaran ilahi. Bukan cuma kesabaran yang bertahan di dalam setiap situasi yang sangat sulit. Tapi kesabaran seperti seorang petani yang aktif untuk memanen hasil. Dia mengejar Petrus secara aktif dengan kasihnya. Untuk memenangkan kembali orang yang mengkhianati dia. Dan sekaligus 11 muridnya yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kesabaran Yesuslah yang mengembalikan murid-muridnya. Sehingga mereka dilahirbarukan, mereka merasa diampuni, mereka diutus kembali. Dan Injil tersebar luas. Dari kesabaran seorang guru yang luar biasa sabarnya. Yang menanti murid-muridnya yang degil, bodoh. Dan tidak tahu diri untuk menjadi rasul-rasul yang agung menyebarkan Injil. Tapi pertanyaan kita, mungkinkah kita bisa sabar seperti Yesus sabar? Kalau dihadapkan pertanyaan seperti ini, engkau dan saya mulai frustrasi, bukan? Ya, dia Yesus, Pak. Kita bukan. Dia Allah, kita bukan. Dia suci, kita bukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran diperoleh bukan karena hasil latihan meditasi kita. Bukan karena hipnoterapi diri kita sendiri. Bukan karena sugesti diri kita, saya harus sabar, saya bisa sabar, saya harus sabar, saya bisa sabar. Tidak akan kita peroleh. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kesabaran itu adalah buah roh. Buah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Salah satunya. Jadi kita bisa sabar karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri kita? Kalau kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus berdasarkan penebusan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu. Dengan kata lain, buah roh itu hanya bisa dihasilkan dari orang-orang yang sudah dibenarkan, dilahirbarukan, yang percaya bahwa Kristus adalah juru selamat, yang memohon pengampunan, yang bertobat. Kalau engkau belum bertobat, mustahil kesabaran itu muncul dalam dirimu. Mustahil. Kalau engkau merasa betul-betul pemarah, walaupun kau telah menjadi orang Kristen sekian lama, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Datanglah pada Yesus dan berkata, Tuhan, selama ini aku telah menjadi orang Kristen. Hanya sekedar ibadah. Hanya sekedar liturgi. Hanya sekedar ibadah yang mati
Karena aku belum pernah bertobat dengan sungguh-sungguh dan dilahirkan kembali. Datang pada Tuhan, saudara. Katakan dengan rendah hati dan hancur hati, Tuhan ampuni aku. Aku bertobat. Masuk dalam hatiku. Kuduskan aku dengan darah-Mu. Ciptakan aku kembali. Tuhan akan masuk. Roh Kudus akan mencucikan engkau dengan darah Kristus. Engkau akan menjadi ciptaan baru. Engkau jadi miliknya. Dan Roh Kudus tinggal selama-lamanya di dalam dirimu. Dan Roh Kudus inilah yang akan bekerja di dalam dirimu. Di dalam diriku. Untuk membuat hidupmu dan hidupku mengeluarkan buah-buah roh ini. Termasuk kesabaran. Saudara, mengapa kesabaran itu lambat untuk boleh ada di dalam diri anak-anak Tuhan? Padahal mereka sudah dilahirkan baru. Jawabnya adalah karena mereka tidak membiarkan roh itu memimpin, bekerja di dalam hidupnya. Roh mau bekerja, roh mau berbuah, roh mau memimpin engkau dan saya. Tapi kedagingan kita tidak membiarkan dia bekerja. Kita membiarkan kedagingan kita yang menguasai, termasuk kemarahan kita, ketidaksukaan kita, keegoisan kita, saudara. Sehingga buah-buah roh itu tidak muncul dalam diri kita. Saudara, ayo kita biarkan roh Allah bekerja. Tidak tahukah engkau, kata Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Izinkan dia menjadi Tuhan atasmu. Izinkan dia bekerja. Setiap kali engkau dikuasai kemarahan, kebencian, ketidaksabaran, katakan, Tuhan, Roh Kudus, pimpin aku. Pimpin aku. Buat aku menjadi seorang penyabar. Pasti, saudara. Pasti dari waktu ke waktu engkau akan terus digarap oleh Roh Kudus. Sampai satu kali engkau jadi pemenang. Saudara-saudara, orang yang sabar lebih dari seorang pahlawan yang menguasai kota. Orang yang mengendalikan dirinya lebih daripada seorang pahlawan yang menaklukkan kota. Mohon pertolongan Roh Kudus agar buah kesabaran itu ada padamu dan padaku. Dan sehingga orang-orang di sekeliling kita mulai melihat perubahan diri kita. Engkau menjadi pengajar yang sabar. Engkau menjadi teman yang sabar. Engkau menjadi suami, menjadi istri yang sabar buat pasanganmu. Engkau menjadi seorang bapak yang sabar buat anak-anakmu. Engkau menjadi orang yang sabar, anak yang sabar buat orang tuamu. Sehingga kita bisa bersaksi, Roh Allah lah yang bekerja dalam diriku. Terpujilah nama Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bekerjalah terus dalam diri kami. Biarlah Roh-Mu menguasai kami. Dan ajar kami untuk membiarkan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga kesabaran Yesus menjadi kesabaran kami. Dan kami menikmati buah-buah roh itu. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk menjadi orang yang sabar, Tuhan. Terima kasih, teruslah mendukung kami, Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh menjadi ciptaan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati menaikkan doa syafaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kami, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa, kami meminta kepadamu. Bapa, pertama-tama kami mau berdoa bagi pemerintahan Indonesia yang kami cintai. Biarlah presiden kami dan wakil presiden, juga gubernur, wakil gubernur di setiap daerah, setiap jajaran pemerintah supaya mempunyai hikmat menjalankan pemerintahan negara ini. Kami tahu Tuhan tidak gampang di dalam situasi seperti ini, tapi berikanlah mereka hikmat,
ketulusan, keberanian untuk boleh mengambil keputusan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis di dalam menangani orang yang terpapar COVID. Mereka lelah Tuhan, mereka capai. Mereka juga khawatir. Tuhan lindungi tenaga medis kami agar mereka tetap sehat. Kami berdoa untuk Polri, TNI yang sedang berjuang bersama-sama sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Ya Tuhan, mereka juga membutuhkan Engkau. Lindungi Tuhan angkatan bersenjata kami, pelindung kami ini. Juga kami mohon kesembuhan bagi setiap pasien yang terpapar COVID-19 yang terus bertambah. Tuhan, tolonglah sembuhkan mereka agar di dalam kesakitan mereka yang mereka alami, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka boleh percaya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau selama ini juga melindungi begitu banyak rakyat Indonesia untuk tidak terpapar COVID. Berikan keluarga dari korban COVID keselamatan. Bagi orang yang telah ditinggalkan keluarganya, beri penghiburan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi rakyat Indonesia agar bisa disiplin dan berwaspada. Betapa lelahnya pemerintah negara kami mengajarkan mereka. Tapi beberapa orang begitu keras kepala, degil hati mereka. Hanya Tuhan yang sanggup untuk boleh mencelikkan betapa pentingnya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Agar kami hidup sehat, dan kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi negara kami. Bapa, bersyukurlah Engkau tetap memimpin negara ini dengan kasih sayang Tuhan dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi UKI untuk memasuki tahun ajaran 2020-2021 dengan kondisi pembelajaran jarak jauh ini. Oh Tuhan, kami tahu ada banyak rintangan dan kesulitan yang terjadi. Distraksi yang terjadi juga, para mahasiswa sulit sekali untuk belajar dengan cara demikian. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang memberikan mereka ketekunan dan konsentrasi yang cukup. Juga bagi kami, para pengajar, pimpinan. Kami berdoa untuk mahasiswa baru yang telah mencapai angka 1.200 orang. Begitu banyak. Kami bersyukur kepadamu untuk kepercayaan yang Engkau beri. Biar kami boleh menjalankannya dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bulan Oktober UKI yang memasuki Dies Natalis ke-67 tahun ini. Biarlah kami bersyukur kepadamu dan Engkau tetap memimpin kami. UKI menjadi universitas unggul dan menjadi garam dan terang dunia bagi bangsa ini. Bapa, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, yang mengajar kami berdoa. Amin. Menyadari kegagalan kita untuk bersabar dalam menghadapi tantangan hidup memang bisa membuat kita frustasi. Mungkin juga kita merasa sedih bahwa buah roh yang kita harapkan, yaitu kesabaran, tidak terlihat tumbuh subur dalam hidup kita. Bersedia bersabar dan lebih menghargai anugerah Allah, serta tidak fokus pada ego, harus terus ditumbuhkan selama ada tantangan hidup. Kumulai dari diri sendiri.
Saudara, mari kita tutup di dalam doa kebaktian ini. Dan saya akan melanjutkan dengan berkat. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Engkau telah memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk kebaktian dan mendengar firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mempunyai kesabaran seperti Tuhan yang begitu sabar pada orang-orang berdosa, sehingga mereka boleh dicelikan dan menjadi murid-murid-Mu dan menjadi pelayan-pelayan-Mu. Di tempat di mana kami berada, biarlah mereka boleh melihat buah roh ini keluar dari dalam diri kami. Bapa, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tempat-Mu masing-masing biarlah Engkau menerima berkat. Kiranya kasih karunia Allah yang berasal dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus mengurapi, melimpahi dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.